Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijrah. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah di agenda pagi kita Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terlebih tentu kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita, terutama bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan hati untuk senantiasa ikhlas menjalani dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salih bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Terlebih tentu saja untuk kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita atau salah satunya, dan kita doakan semoga mereka bisa menikmati hari-hari tua mereka dalam kebahagiaan, ketenangan, dan tentu saja akan senantiasa dihiasi dengan nilai-nilai ibadah dan amal saleh. Untuk mereka yang sudah berpulang, kita doakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan maghfirahnya. Untuk sahabat-sahabat kita yang juga hari ini sedang berhadapan dengan ujian dan masalah-masalah yang harus dihadapi, semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dari apa yang tentu saja akan memberikan nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita masih melanjutkan materi kita terkait dengan tema kita ayah teladan ya, di dalam Al-Quran. Kita masih bertutur terkait dengan kisah Ibrahim ya, sebagai bagian dari pembelajaran yang tentu saja di dalamnya syarat dengan begitu banyak makna. Di ayat ke-127 ya hingga ayat ke-134. Di hari Ahad yang lalu kita baru sampai di ayat ke-131 ya. InsyaAllah hari ini kita akan baca di ayat ke-132 hingga ayat ke-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada hadara Yaqubal mautu idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban
tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ngerasa inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-Baqarah di ayat ke-132 hingga ayat ke-134. Ini lanjutan dari apa yang pernah kita bahas ya di hari Ahad. Karena waktunya tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan karena sudah sampai di pukul 6. Nah, makanya kita lanjutkan. Kita baru sampai kemarin itu di ayat ke-131 ya. Dan hari ini insya Allah kita akan papar ilustrasi dari apa yang bisa kita jadikan pelajaran bahkan peringatan berharga di surah Al-Baqarah dimulai pada ayat ke-132 sampai ayat ke-134 dari surah Al-Baqarah ini. Dengan kasih kalau kita baca ayat ke-132 di surah Al-Baqarah ini tentu saja kita bisa mengambil pelajaran yang demikian berharga. Bagaimana Ibrahim dan Yakub sebagai seorang ayah, demikian juga sebagai seorang nabi dan rasul kekasih Allah berwasiat kepada putra-putranya. Bagaimana juga dengan apa yang dilakukan oleh kita di dalam kehidupan, gitu kan? Ini kan sebagai sebuah pembelajaran. Jadi bila Yakub kemudian juga Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, maka apa yang juga sudah kita wasiatkan untuk anak-anak kita. Bagaimana Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya dari generasi-generasi yang soleh ya, untuk senantiasa menjadikan al-Islam ini sebagai agama yang akan terus menjadi pondasi di dalam kehidupan. Untuk menjadikannya sebagai pijakan hidup selama-lamanya. Dan mengingatkan mereka jangan sampai mereka mati dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Dalam keadaan tidak menjadi seorang muslim. Dan inilah bagian dari hikmah, bagian dari pembelajaran berharga bagi kita hari ini selaku para orang tua. Bagaimana ketika Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada putra-putranya, demikian juga apa yang dilakukan oleh cucunya Yakub kepada putra-putranya, gitu kan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama yang terbaik bagi mereka. Dan mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama ini selama-lamanya. Maksudnya berpegang teguh kepada Islam. Dengan ada kepasrahan, ada penyerahan diri yang total kepada Allah SWT. Pertama hal yang paling mendasar adalah ketika Ibrahim dan Yakub mewasiatkan kepada putra-putranya dengan kalimat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali atau melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi seorang muslim itu adalah bagian dari kemuliaan, bagian dari sebuah keutamaan. Karena sesuai dengan maknanya muslim itu artinya berserah diri. Berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengatur segala urusan, penggenggam segala perkara, yang maha teliti, yang maha mengawasi. Dan dialah Allah yang tentu saja akan senantiasa menjadi sandaran dan harapan bagi mereka-mereka yang berserah diri kepadanya. Yang akan senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang hidupnya tentu senantiasa berserah diri hanya kepada Allah. Total begitu kan hidupnya hanya untuk Islam dan tentu saja sebagai seorang muslim ini adalah pijakan hidup sehingga harus dipegang teguh hingga ajal menjemput. Sehingga kalimat dari apa yang diwasiatkan Ibrahim demikian juga Yakub kepada putra-putranya adalah kalimat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kau mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri. Sebagai seorang ayah tentu saja apa yang harus kita lakukan hari ini adalah
memberikan nasihat-nasihat berharga bagi putra-putranya, bagi generasinya, agar mereka senantiasa berpegang teguh kepada al-Islam sebagai pijakan hidup. Jangan mati melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya Ibrahim dan Yakub mewasiatkan itu kepada putra-putranya, maka kita selaku bagian dari hamba Allah yang senantiasa akan terus berpijak kepada Al-Quran, dan kita senantiasa membaca Al-Quran ini, maka tentu saja apa yang kita baca dari kisah ya, saat ketika Ibrahim, demikian juga Yakub mewasiatkan ucapan-ucapan terkait dengan makna kalimat-kalimat thayyibah, dari kalimat-kalimat yang baik, sentuhan nasihat terkait dengan keberadaan al-Islam ini, dan jangan sampai kemudian mereka bergeser dari al-Islam ini ya. Bagaimana mereka harus bisa menghadirkan kekuatan tauhid ini sebagai pijakan di dalam kehidupan. Maka ini pula yang sesungguhnya harus dibangun di dalam kehidupan generasi kita. Dan fungsi peran orang tua, terutama ayah, ini memang sangat penting artinya. Sehingga apa yang kemudian dibangun di dalam kehidupan Ibrahim dan Yakub, ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang nabi dan rasul, dia tidak pernah melupakan esensi pendidikan bagi putra-putrinya, bagi generasinya. Ya, maka ini juga yang kemudian harus kita bangun, harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita melupakan pendidikan untuk generasi kita. Jangan sampai kemudian kebutuhan secara materialnya kita penuhi, namun kemudian kebutuhan ruhiyah agamanya justru malah terlupakan. Jangan sampai mereka tidak memiliki pondasi pegangan di dalam menjalankan hidup dan kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi pijakan keyakinan kedua orang tuanya. Jangan sampai bergeser, jangan sampai kemudian lemah dan dilemahkan keimanan mereka hanya dengan kehidupan dunia yang sementara waktu. Silakan mereka kejar target-target dunianya, sukses meraih apa yang menjadi keinginan-keinginan dari harapan-harapan dunianya. Namun kemudian mereka harus tetap kokoh, harus tetap berpijak kepada pijakan agama. Senantiasa tangguh untuk senantiasa menghadirkan ruh agama di dalam hidup dan kehidupan. Sehingga tidak mudah tergoda begitu ya, tidak mudah terjebak oleh kehidupan yang kemudian pada akhirnya menyeret mereka pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Dan di ayat ke-133 bahkan kita diingatkan kembali akan kisah yang sangat luar biasa ketika Yakub akan menghadapi saat-saat terakhir kehidupannya. Saat maut akan menjemput Yakub, ia masih memberikan wasiat berharga kepada anak-anaknya. Kalau di ayat ke-132 yang diwasiatkan itu bagaimana agar putra-putranya senantiasa berpegang teguh kepada al-Islam dan tidak mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim, melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka di ayat ke-133 ini diingatkan terkait dengan kekuatan untuk senantiasa hanya beribadah dan hanya menyembah kepada Allah. Sehingga penegasannya di ayat ke-133 ini sangat luar biasa. Am kuntum syuhada hadaral Yaqubal mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku. Ini sebuah gambaran betapa bertanggung jawabnya seorang Yakub kepada putra-putranya. Sebagai seorang nabi dan rasul, dia senantiasa memberikan penguatan, penajaman tauhid kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku. Untuk meyakinkan kembali
esensi pendidikan yang pernah diberikan oleh Yakub kepada putra-putranya. Hingga jelang akhir hayatnya Yakub kemudian memberikan semacam penegasan, melakukan evaluasi kembali apa yang nanti akan dipilih oleh putra-putranya terkait dengan pijakan keyakinan di dalam menjalankan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan. Maka ketika ditanya oleh ayahandanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab mereka menjawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini tentu saja diarahkan kepada upaya untuk senantiasa meneguhkan pijakan keyakinan tauhid. Jangan sampai kemudian mengada-ada begitu ya. Bagaimana sesuatu perkara yang memang harus dibangun di dalam kehidupan itu harus kembali pijakannya kepada tauhid, bukan yang lainnya. Dan ini yang kemudian dipertegas begitu ya melalui ayat ini. Bagaimana ayat ini sesungguhnya juga menentang kebenaran ucapan orang-orang Yahudi bahwa mengapa mereka berani mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Apakah mereka hadir ketika Yakub berwasiat kan, sehingga mereka mengatakan Yakub beragama Yahudi atau Nasrani. Tidak, mereka tidak menghadirinya. Karena itu jangan kemudian mengada-ada kalimat yang tidak diucapkan dari apa yang sesungguhnya lebih bermakna kepada upaya-upaya untuk melintir begitu ya. Sebab ternyata apa yang diwasiatkan kepada putra-putra Yakub itu sangat jelas, bagaimana juga ungkapan Yakub bagi anak-anaknya dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Dan mereka kemudian menjawab ya kan, bagaimana mereka senantiasa akan beribadah, mereka akan senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, yakni Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Begitu kan. Dengan rasa apa yang tertera pada ayat ke-133 ini sesungguhnya juga tentu menjadi penguatan bagi kita, bagaimana setiap orang tua hendaknya juga melakukan planning gitu ya, persiapan yang matang untuk menyiapkan generasi mereka, bahwa yang paling mendasar itu adalah ketika generasinya tetap menjaga pilar-pilar tauhid di dalam kehidupan. Para orang tua silakan bangga ketika anak-anak mereka, putra-putri mereka lulus sukses dengan prestasi yang gemilang secara akademik, ketika mereka bisa menimba pengalaman, bahkan tentu saja bisa menimba ilmu ya yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan para orang tuanya. Dan orang tua sekali lagi boleh bangga dengan keberhasilan anak-anak mereka secara akademik ketika mereka melewati pendidikan dari S1, S2, S3 begitu kan. Dan hasil prestasi dari predikat ilmu yang menggembirakan dan membanggakan orang tuanya. Namun jangan dilupakan bahwa ada ternyata hal lain yang juga harus menjadi kebanggaan dan harus menjadi harapan bagi para orang tua. yakni bagaimana agar mereka senantiasa beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan segala hal yang ada di dalam kehidupan mereka, melainkan untuk tujuan-tujuan ibadah kepada Allah dan mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana generasi kita, putra-putri kita adalah bagian dari
manusia-manusia unggul, manusia-manusia penilih yang senantiasa menjaga ketauhidan kepada Allah. Pendidikan tinggi, namun pendidikan tinggi tidak menjadikan mereka terjebak kepada kehidupan dunia yang saat, sehingga mereka tidak menghalalkan segala cara. Sebab ternyata kalau hanya berpijak kepada kekuatan nalar saja, mereka-mereka yang pintar, mereka-mereka yang memiliki predikat utama dalam kegiatan pendidikan. Namun kalau kemudian tidak ditunjang dengan ruhiyah, dengan kekuatan agama, ya tentu akan sangat berbahaya. Banyak mereka-mereka yang kemudian berpendidikan tinggi, namun kemudian tidak berakhlak, kan? Dan tidak memiliki semangat untuk hidup di dalam ketaatan. Ya, apalah artinya hal seperti itu. Maka yang harus kita miliki adalah anak-anak yang unggul secara nalar, tapi mereka juga memiliki kekuatan tauhid di dalam kehidupannya. Sehingga kalaupun toh mereka memiliki posisi atau jabatan-jabatan tertentu dalam pekerjaannya, mereka senantiasa menjaga amanah. Mereka tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan korupsi, manipulasi, gitu kan. Apalagi sampai kemudian merendahkan agama, melecehkan agama, tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena kembali orang tua sejak awal memberikan pendidikan yang kuat kepada mereka dengan dilandasi bingkai agama, ya kan? Yang benar tentu saja. Kenapa? Sebab kehidupan ini kan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, dan kemudian ini harus betul-betul dijadikan sebagai penguatan bagi generasi kita yang akan datang. Harus diyakinkan kembali bahwa mereka tidak bergeser dari keyakinannya. Dan mereka sudah betul-betul melaksanakan ketaatan, ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah SWT dalam makna yang sesungguhnya. Inilah bagian dari prestasi yang ditorehkan Ibrahim, demikian juga apa yang ditorehkan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Terlebih di saat ketika Yakub akan berpulang menghadap Allah SWT saat maut akan menjemput, maka Yakub senantiasa menegaskan kepada anak-anaknya terkait dengan apa yang harus mereka sembah, apa yang harus mereka ibadahi, dan kemudian mereka harus senantiasa menjaga pilar-pilar keyakinan itu ya, sampai kemudian mereka wafat dan diwafatkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kan di poin yang pertama. Jangan kau mati melainkan kamu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kemudian mata abuduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Jadi tetap keimanan itu menjadi pijakan di dalam kehidupan. Jadi pendidikan itu pondasi yang harus dibangun pertama kali itu adalah pondasi tauhidnya. Karena kalau pondasi tauhidnya rapuh ya tentu saja kesananya nanti hanya akan melahirkan generasi-generasi yang rapuh. Generasi-generasi yang lemah. Dan ini yang selalu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah imannya, lemah akhlaknya, akidahnya. Saat kemudian mereka menghadapi tantangan, mereka tidak kuat. Bahkan kemudian mereka cek orang Sunda serah bongkokan, pindah keyakinan, dan kemudian menjual agamanya hanya untuk kepentingan dunia yang saat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirnya anak-anak di dalam kehidupan kita tentu bukan hanya sekedar menggenapkan atau mengganjilkan atau melengkapi, tapi tentu saja menguatkan, mengokohkan sendi-sendi tauhid untuk kemuliaan mereka selaku orang tua maupun tentu saja untuk anak-anak di masa yang akan datang. Dan itu yang sesungguhnya harus kita bangun pendengarase dalam kehidupan kita. Kita akan bangga dengan anak-anak kita, mereka tumbuh dewasa dalam pilar agama yang kokoh dan mereka juga memiliki kualitas ilmu yang menjadi harapan dan kebanggaan. Jadi dunianya mereka dapat, tapi kemudian akhiratnya pun menjadi bagian dari harapan dan kebanggaan yang senantiasa menjadi bagian dari perjuangan para orang tua. Dan ini tentu saja nanti akan memberikan kemuliaan bagi kita selaku orang tua di saat ketika kita tidak ada, di saat kita meninggalkan alam fana ini.
Maka anak-anak kita lah, generasi kita lah yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita. Ruh mereka, jiwa mereka senantiasa terpatri dengan keimanan. Bagian dari prestasi hidup ya yang tentu saja harus kita bangun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ke-134 ini memberikan penegasan kepada kita terkait dengan prestasi dari apa yang diisyaratkan oleh Allah SWT berkaitan langsung dengan perjuangan Ibrahim dan Yakub bagaimana membina keluarganya dan membina umat. Jika mereka berhasil membina keluarga, membina masyarakat, ya kan, terlebih tentu keluarga sebagai pilar pertama dan utama karena ini adalah sebagai miniatur dari proses peradaban sejarah umat manusia. Maka ini juga yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Jika Ibrahim dan Yakub menghadirkan hidup mereka betul-betul berkualitas, berprestasi, karena telah memperjuangkan apa yang semestinya perjuangkan dari kaitan penguatan penajaman tauhid ini. Maka hari ini kita juga tentu akan berupaya untuk bisa melewati itu semua. Karena apa yang sudah diperjuangkan oleh Yakub dan Ibrahim, itulah usaha mereka dan itulah perjuangan mereka. Dan bagaimana dengan perjuangan kita hari ini? Maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga akan mengapresiasi apa yang kita perjuangkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dilakukan oleh Ibrahim maupun Yakub ya, karena kita bertanggung jawab pada diri sendiri gitu kan, karena kita justru belajar dari kehidupan Ibrahim sebagai bapak moyangnya tauhid. Maka itulah yang harus kita jadikan sebagai pijakan. Kalau hari ini kita hadir di tengah-tengah anak-anak kita, putra-putri kesayangan kita, maka itulah yang nanti akan jadi tanggung jawab kita. Prestasi kita apa untuk dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ke-134 ini sesungguhnya mengisyaratkan tentang umat-umat yang terdahulu dan perbuatan mereka, yaitu umat Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi yang didoakannya, yang telah diterangkan pada ayat sebelumnya ini. Dan ayat ini sesungguhnya juga menegaskan bahwa manusia itu dinilai dan dibalas berdasarkan amalnya. Tidak seorang pun yang dapat menolong mereka selain Allah. Tapi tentu apa yang mereka perjuangkan itulah yang nanti akan Allah apresiasi, begitu kan. Jadi kalau umat terdahulu menghadirkan prestasi yang unggul, maka apa yang kita bisa banggakan hari ini ya untuk kemudian jadi kebanggaan generasi kita di masa akan datang. Sehingga kita dikenang, kita senantiasa diingat bagaimana pola asuh kita, bagaimana pola pendidikan kita, dan kemudian jadi contoh, jadi teladan bagi putra-putri kita. Jadi kalau di masa lalu para nabi dan rasul telah menghadirkan prestasi yang luar biasa dalam membina keluarga, membina rumah tangga dan generasinya, maka ini yang juga harus kita jadikan sebagai arah langkah perjalanan di dalam membangun keluarga rumah tangga. Yang kelanjutannya tentu saja nanti akan menjadi pilar bagi peradaban satu kaum ya, atau umat. Sebab ternyata lewat Al-Quran juga kita diingatkan kembali tentang ujian-ujian berat yang juga dihadapi oleh para nabi dan rasul. Lihatlah bagaimana kisah Nuh alaihissalam, gitu kan. Nuh kurang bagaimana berjuang, betul kan? Bagaimana beratnya perjuangan pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam ketika harus mengajak umatnya. Akan mengajak keluarganya tentu saja. Namun ternyata di antara anggota keluarganya ada yang berpaling, ada yang menyimpang. Nah, ini ujian dari Allah SWT untuk Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga Nabi Lut, ya kan? Demikian juga kita bisa belajar itu semua terkait dengan
ujian-ujian di dalam kehidupan. Para orang tua yang diuji dengan anaknya, para suami yang diuji dengan pasangannya, ya kan. Bagaimana halnya ini juga tentu menjadi pelajaran bagi kita hari ini, bahwa kondisi-kondisi yang pernah terjadi di masa lalu juga akan terjadi pengulangan di dalam sejarah itu kan. Kalau hari ini ada suami yang tidak mudah begitu ya mendidik pasangannya untuk berada di dalam kesolehan, maka itu pula yang dulu pernah dirasakan begitu ya oleh sebagian para nabi dan rasul, sebut saja Nabi Lut, Nabi Nuh, itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk pelajaran gitu ya, dan pada masa yang akan datang ketika kita hadir dalam kehidupan ini dan kemudian kita juga berkeluarga, berumah tangga, akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu Al-Quran memberikan pembelajaran, bahkan memberikan peringatan agar kita tidak terjebak kepada perkara-perkara yang justru nanti akan menjerumuskan kita. Al-Quran ketika bicara tentang harta dan anak, sekali waktu menyebutkannya dengan kalimat zinatul hayatid dunya, perhiasan di dalam kehidupan dunia. Namun di saat yang lain ketika bicara tentang harta dan anak, Al-Quran mengisyaratkan terkait dengan fitnah, terkait dengan ujian. Bahkan pada saat yang lain Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa pasangan hidup kita, itu kan suami kita, istri kita, dan anak-anak kita, itu kan aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, kata Allah dalam Al-Quran, maka berhati-hatilah kamu. Nah, ini kan sebagai sebuah pembelajaran. Sebagaimana juga kita diingatkan kembali tentang keluarga ideal sepanjang zaman, ya kan? Dari doa yang senantiasa dipanjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami, pasangan hidup kami dan generasi kami, anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang yang menjadi penenang hati dan penyenang hati, dan jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirnya generasi itu harus bisa menjadi qurrata ayun, penenang hati dan penyenang hati. Bukan sekedar menyenangkan tapi menenangkan. Oleh karena itu kalau sudah menenangkan insya Allah akan menyenangkan. Tapi kalau menyenangkan yang dicari, yang dikejar, ya bisa jadi ketenangannya tidak hadir. Karena banyak orang-orang yang kemudian secara material, secara kebendaan dia bisa memiliki apa yang diinginkannya. Namun kemudian dia tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Sebab tidak dihadirkan ruh agama di dalam kehidupan. Maka yang harus kita bangun itu adalah keseimbangan di dalam kehidupan, keselarasan dan kesehatan di dalam hidup. Agamanya dikokohkan, dikuatkan, dan demikian juga tentu semangat untuk menggali ilmu, semangat untuk mencari sumber rezeki dari perkara-perkara yang halal, yang kemudian nanti menjadi jalan, menjadi celah bagi semangat untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah dengan harta yang dimilikinya, dengan pangkat, kedudukan dan jabatan yang diraihnya, termasuk dengan gelar yang sudah diperjuangkannya. Jadi ini yang nanti akan memberikan kemanfaatan. Sebab ketika umat terdahulu memiliki prestasi, maka kita juga tentu harus berupaya untuk bisa melahirkan prestasi yang sama seperti apa yang pernah terjadi di masa lalu. Intinya tentu saja sama dalam makna bagaimana mendidik dan memperjuangkan anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang soleh. Sebab kita tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita hanya diminta pertanggungjawaban terkait dengan apa yang sudah kita lakukan sebagai orang tua. Apa yang sudah kita lakukan. Terlebih tentu di saat usia sudah semakin uzur dan mulai banyak terasa. Wasiat yang penting diberikan kepada generasi kita adalah terkait dengan keimanan. Semangat untuk memberikan penajaman akan keyakinan bahwa mereka harus berpegang teguh kepada al-Islam dan jangan sampai kemudian mereka mati, melainkan mereka mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan meyakinkan kembali kepada mereka bahwa mereka jangan menyembah, jangan beribadah kepada selain Allah. Tapi teguh pada pendirian mereka, keyakinan mereka bahwa hanya Allah
zat yang layak disembah dan diibadahi. Sehingga penajaman tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ini menjadi program hidup yang sempurna di dalam kehidupan setiap pribadi muslim. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pungkaskan materi kita hari ini sampai ayat ke-134 dan kita sudah berada di penghujung acara kita buat pagi. Mudah-mudahan apa yang sudah dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang tertera pada Al-Quran, sehingga kemuliaan dan keberkahannya tentu saja senantiasa terpatri di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.